bilang ada yang menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Putri bungsu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inayah Wahid mencuri perhatian usai membuat video tanya jawab beberapa waktu yang lalu. Dalam rekaman yang beredar, Inayah belak-belakan menyindir Gibran Rakabuming yang ia sebut malas membaca. Video tanya jawab Inayah Wahid ini diunggah oleh akun anak kolong hingga menjadi viral di X. Video ini kemudian menuai berbagai komentar dari netizen yang penasaran dengan banyak hal tentangnya. Ketika ditanya mengenai hal yang ia ingin sampaikan ke Gus Dur, Inayah Wahid lalu mempertanyakan alasan dirinya tidak dijadikan sebagai wakil presiden Indonesia. Ia pun mengaku jika saat ini harus bekerja keras layaknya orang lain untuk bertahan hidup. "Bapak, kenapa Bapak gak menjadikan aku wapres dulu? Sekarang aku harus kerja seperti orang biasa Bapak. Bapak tega banget sama anak-anaknya, aku gak nyangka," ujar Inayah Wahid diringi musik sedih. Lebih lanjut, Inayah Wahid kemudian ditanya mengenai peraturan baru yang ingin ia berlakukan di Indonesia. Dirinya pun menjawab mengenai aturan membaca. Hal ini membuat netizen ramai mengungkit nama Gibran Rakabuming yang sebelumnya mengaku tidak suka membaca. Sama rajin membaca. Karena kalau rajin membaca jadi pintar, malas membaca jadi wapres, ujar Inayah Wahid. Cuitan mengenai kritik pedas Inayah Wahid yang diduga untuk Gibran Rakabuming ini lalu mendapat berbagai komentar dari netizen usai viral di X beberapa waktu lalu. "Orang secerdas ini kewenangannya dikalahkan Fufu Fafa," balas netizen. "Pelan-pelan Mbak," komentar akun lainnya. "Rajin baca jadi pintar, malas baca jadi Fufu Fafa," ungkap netizen. "Ngakak, tapi tetap keren, satirnya nusuk keluarga Oslo," tulis akun lainnya. Penjabat PJ, Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima kunjungan pengurus Gibran Center Kaltim yang dipimpin ketuanya, Anto Priyanto. Pertemuan dilakukan di rumah jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Jumat 31 Januari. PJ Gubernur Akmal Malik mengapresiasi keberadaan Gibran Center Kaltim. Gibran Center menurut Akmal memiliki peran mengawal suksesnya program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Yang jelas saat ini pemerintahan Prabowo Gibran telah membangun orkestrasi. Contohnya program makan bergizi gratis atau MBG. Gibran Center diharapkan bisa mengawal program tersebut di daerah, kata Akmal. Meski program ini bersifat nasional, Akmal berharap Kaltim bisa bergerak berbeda. Akmal menyarankan Gibran Center bergerak lebih dulu sebelum pemerintah daerah turun. Misalnya, membangun ketahanan pangan di sekolah-sekolah. Berdayakan pihak sekolah untuk pengelolaan makan bergizi gratisnya. Gibran Center bisa masuk di situ. Menggerakkan sekolah-sekolah, terutama sekolah binaan Pemprov Kaltim, yakni SMA Sederajat dan SLB, pesan Akmal. "Saya saran, kita mulai sekolah-sekolah di pinggiran." Contohnya, Gibran Center memberikan contoh kepada sekolah-sekolah untuk bagaimana membangun peternakan, pertanian maupun perikanan. Nah, hasil produksi itu dimanfaatkan untuk bahan makan gizi gratis, jelasnya. Dengan demikian, langkah ini secara langsung akan mendukung makanan tambahan siswa di masing-masing sekolah. Jadi, bagaimana kita mampu menerjemahkan program Presiden Prabowo? Contohnya, melakukan penanaman sayur-sayuran atau peternakan di sekolah-sekolah, kata Akmal. Sekolah jangan hanya jadi objek, tapi juga diberdayakan. Terutama di wilayah remote atau terisolir, tegas Akmal. Prinsipnya, lanjut Akmal, yang perlu diperhatikan Gibran Center adalah bagaimana mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir dalam perhelatan pernikahan Rashid Rajasa, putra politisi Partai Amanat Nasional, PAN, Hatta Rajasa, yang menikah dengan Tamara Kala, cucu dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Momen istimewa tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari berbagai kalangan, mulai dari mantan Presiden Joko Widodo hingga pengusaha sekaligus pemimpin City Corp, Khairul Tanjung, yang menunjukkan betapa acara ini menjadi pertemuan yang syarat makna dan mempererat hubungan di dunia politik maupun bisnis. Andi Amran Sulaiman berhasil masuk dalam 6 besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penilaian tersebut diungkapkan oleh lembaga survei Indeks Politica yang mengevaluasi kinerja para menteri dalam Kabinet Merah Putih. 6 menteri yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, (ATR) BPN, Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Sesuai arahan Presiden Prabowo, peran aktif pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, MBG. Program ini tidak hanya dirancang untuk dijalankan, tetapi juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam menopang masa depan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah sangat vital untuk memastikan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang kelak akan mengambil alih tonggak kepemimpinan bangsa. Sebagai upaya konkret mendukung efektivitas pelaksanaan program tersebut, kemarin saya berkesempatan mengunjungi langsung beberapa institusi pendidikan. Sekolah-sekolah yang saya datangi mencakup SMP, SMA, SMK, hingga SMK 2 Ki Hajar Dewantoro di Tangerang, Provinsi Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung penerapan program di lapangan, sekaligus mendengarkan masukan serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan pendekatan berbasis dialog ini, diharapkan dapat diperoleh pandangan yang lebih nyata dan solusi praktis atas tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program. Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan aktif dari perangkat daerah, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan asupan gizi seimbang. Sebagai komponen strategis dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, tangguh, dan produktif, kerjasama serta koordinasi antara berbagai pihak perlu terus diperkuat dan dijaga. Sejalan dengan hal ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung penuh dan aktif mengawal keberlanjutan program ini di berbagai pelosok tanah air. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang erat, kita semua berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, inisiatif ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Keceriaan terpancar dari wajah siswa-siswi SMKN 1 Merauke saat Wakil Presiden Gibran memberikan berbagai hadiah, mulai dari sepatu, tas, botol minum, kotak makan, buku, hingga sepeda. Meskipun tidak hadir secara langsung, Gibran tetap menunaikan tugas mulianya dengan berbagi perlengkapan seperti sepatu, tas, dan sepeda untuk mendukung kebutuhan siswa SMKN 1 Bisnis dan Manajemen di Merauke. Bantuan ini menjadi wujud perhatian terhadap generasi muda, memberikan semangat baru bagi anak-anak bangsa untuk terus belajar dan menggapai cita-cita. Tetap semangat, masa depan Indonesia ada di pundak kalian.